Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dinalti Funisa. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau membahas beberapa soal UAS yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Miza Silvana MT sebagai dosen pengampu mata kuliah kalkulus. PPT ini disusun oleh saya sendiri, Dinalti Funisa, dengan NIM 2011521003 dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama, jelaskan untuk apa kita mempelajari diferensial dan integral. Diferensial atau yang disebut juga dengan turunan fungsi itu digunakan untuk mengubah suatu nilai pada fungsi lain dari suatu fungsi yang sudah ada sebelumnya. Suatu fungsi dapat berubah-ubah sesuai dengan keubah nilai inputnya. Misalnya, sebelumnya kita diberikan suatu fungsi, yaitu kita misalkan sebagai suatu fungsi f, kemudian kita bisa mencari fungsi lainnya dengan menggunakan diferensial ini, yaitu dengan menginputkan nilai perubahnya, sehingga didapat fungsi f menjadi fungsi f aksen yang memiliki nilai tak beraturan. Turunan atau diferensial juga digunakan sebagai suatu alat untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam bidang geometri dan mekanika. Sedangkan pada bidang IT, diferensial ini bisa digunakan pada software Grafmatika yang merupakan perangkat lunak untuk membuat grafik. Selanjutnya integral. Integral adalah sebuah konsep penjumlahan secara berkesinambungan dalam matematika bersama dengan inversnya, atau ini bisa disebut sebagai kebalikan dari diferensial tadi, atau biasa disebut dengan anti turunan. Integral dapat digunakan untuk pembuatan ray tracing. Nah, ray tracing ini adalah suatu metode untuk menghasilkan gambar yang dibuat dalam lingkungan komputer 3D. Nah, nantinya setiap terjadi tabrakan antara sinar dan objek, maka warna piksel nantinya akan diupdate, dan kemudian tergantung dengan jenis material objek dan algoritmanya, sinar tersebut dapat diteruskan atau dihilangkan. Dan juga integral berguna di bidang IT, salah satunya dalam desain teknik, peluang, statistik, dan analisis ilmiah. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Jelaskan aplikasi turunan dengan menggunakan metode aproksimasi beruntun atau metode iterasi. Jelaskan dengan contoh. Salah satu aplikasi turunan dengan aproksimasi beruntun atau metode iterasi adalah metode Newton, yang mana metode ini adalah teknik untuk mendekati pembuat nol suatu fungsi untuk menggunakan garis singgung yang mendekati perpotongan suatu grafik fungsi dengan sumbu X. Beberapa langkah dari metode Newton untuk mendekati pembuat nol fungsi, di sini dimisalkan kita memiliki fungsi fc sama dengan 0, di mana f terdiferensialkan pada selang buka yang memuat c. Maka untuk mendekati c, kita bisa melakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kita harus membuat perkiraan awal terlebih dahulu dari x1 yang dekat dengan c. Kemudian tentukan perkiraan baru dengan xn tambah 1 sama dengan xn dikurang f xn per f aksen xn. Kemudian, jika xn dikurang x tambah 1 masuk dalam akurasi yang diharapkan, maka xn tambah 1 merupakan perkiraan akhir. Jika tidak, maka kita bisa kembali ke langkah kedua dan hitung perkiraan yang baru. Nah, masing-masing dari terapan yang berurutan ini disebut dengan iterasi. Sebagai contoh, hitunglah 3 iterasi metode Newton untuk mendekati pembuat 0 fx sama dengan x kuadrat dikurang 2, dan gunakan x1 sama dengan 1 sebagai perkiraan awal. Nah, pada soal kita sudah mengetahui bahwa untuk pembuat nolnya fx sama dengan x kuadrat dikurang 2. Maka kita dapat f aksennya adalah 2x. Nah, dan rumus iteratifnya adalah sebagai berikut. Xn tambah 1 sama dengan xn dikurang fxn per f aksen xn. Maka didapat xn dikurang xn kuadrat dikurang 2 per 2xn.
Untuk perhitungan 3 iterasi metode Newton fungsi, itu dapat ditunjukkan oleh tabel berikut ini. Nah, dalam kasus ini, kita tahu bahwa 2 merupakan pembuat nol fungsi adalah kurang lebih itu akar 2. Nah, dalam 6 angka di belakang koma, akar 2 sama dengan 1,414214. Nah, sehingga kita bisa menghasilkan suatu pendekatan yang berselisih, yaitu 0,000002 dari akar sebenarnya. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga. Bagaimanakah cara menghitung volume dari sebuah cincin? Jelaskan dengan sebuah contoh. Nah, sebelumnya kita perhatikan gambar berikut ini. Di sini diilustrasikan gambar cincin seperti ini untuk benda putar, di mana di sini ada lambang R besar untuk jari-jari luar dari cincin, ini R kecil untuk jari-jari dalam, dan ini T kecil untuk ketebalan dari cincin tersebut. Nah, jika daerah tersebut diputar atau menurut sumbu putar, jika cincin ini atau cakram ini diputar misalnya dengan sumbu X, maka dihasilkan rumus V sama dengan V integral B mendekati A dalam kurung Rx kuadrat dikurang R kecil X kuadrat dx. Nah, sebagai contoh, diketahui jari-jari luar cincin itu akar 4 dikurang Y kuadrat tambah 1. Sedangkan jari-jari dalamnya sama dengan 1. Maka kita bisa menghitung volumenya. V sama dengan Pi integral 2 mendekati min 2, 1 ditambah akar 4 dikurang Y kuadrat dalam kurung, kita kuadratkan, dikurang 1 kuadrat dy. Kemudian 2pi integral 2 mendekati 0, 2 akar 4 dikurang Y kuadrat ditambah 4 dikurang Y kuadrat dy. Kemudian setelah kita melakukan penyederhanaan, maka didapatkan hasilnya 4 pi kuadrat ditambah 32 pi per 3. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke soal yang keempat, soal yang terakhir. Jelaskan konsep galat dan kenapa kita harus menghitung galat. Dan jelaskan dengan salah satu contoh. Galat dapat disebut juga dengan error, atau dalam keseharian itu disebut sebagai suatu kesalahan. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan dalam proses pengambilan data. Galat atau error dapat berupa selisih dari nilai atau hasil yang kita harapkan terjadi dengan observasi atau kenyataan yang terjadi di lapangan. Galat itu berfungsi untuk menunjukkan efisiensi dari suatu jenis percobaan atau penelitian ke penelitian lainnya. Dan juga dengan galat kita bisa menghitung sebuah nilai dengan teliti sehingga kita bisa mendapatkan ketepatan hasil. Dalam metode numerik, hasil yang diperoleh bukanlah hasil yang sama persis dengan nilai yang sebenarnya. Akan selalu ada selisih karena hasil yang didapat dengan metode numerik merupakan hasil yang diperoleh dengan proses iterasi atau looping untuk menghampiri nilai sebenarnya. Walaupun demikian, bukan berarti hasil yang didapat dengan metode numerik ini salah, karena galat tersebut dapat ditekan sekecil mungkin sehingga hasil yang didapat sangat mendekati nilai yang sebenarnya, atau bisa dikatakan galatnya itu mendekati angka 0. Galat itu terbagi 3. Yang pertama ada galat mutlak, kemudian galat relatif, dan yang terakhir ada galat relatif hampiran. Untuk galat mutlak memiliki rumus EM sama dengan kurung mutlak A dikurang A perkiraan. Kemudian untuk galat relatif ER sama dengan EM per A. A di sini adalah A yang sebenarnya dikali dengan 100%. Untuk galat relatif hampiran, ERA sama dengan EM per A perkiraan dikali 100%. Nah, di sini diberikan contoh. Misalkan nilai sebenarnya atau nilai A sama dengan 10,45 dan untuk nilai perkiraan itu 10,5. Maka kita diminta untuk menentukan nilai mutlak dari galatnya. Nah, untuk nilai mutlak
Ingat, rumusnya adalah EM sama dengan kurung mutlak A dikurang A perkiraan. Untuk A, itu nilai sebenarnya itu adalah 10,45. Untuk nilai perkiraannya itu 10,5. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumus, kemudian kita kurangkan, kita cari selisihnya. Kurung mutlak 10,45 dikurang 10,5, maka didapat hasilnya 0,05. Baiklah, sekian pembahasan dari soal UAS dengan mata kuliah kalkulus. Sebelumnya saya minta maaf jika ada dari penjelasan saya yang penempatan kata atau pengucapan yang salah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.